Mana ini? Oke, ada requestan sebetulnya. Jadi waktu Pak Oki ngajar PGD itu terakhir sebelum ini tuh tahun ajaran 2223. Jadi kita coba bahas yang itu dulu. Habis itu, baru kalau sempat kita bakal bahas yang 2324. Kalau nggak sempat nanti aku kirim kontaknya aja di grup. Nggak tahu lah di mana nanti. Atau nggak di deskripsi video ini aja pas gua upload. Oke, nomor satu. Berikan sebuah parametrisasi dari kurva di bidang yang diberikan oleh Y9 fx dengan fx adalah fungsi mulus. Jadi kan kita diminta untuk menentukan suatu parametrisasi. Paling parametrisasi yang paling mudah kalau kurva di bidangnya tuh kayak gini, itu udah aja. Terus tanya dari domain F. Kayak gini aja. Kita lanjut ke B. Kita perlu membuktikan bahwa kelengkungan kurva Y9 fx adalah makhluk itu. Oke, eh, kita ingat lagi bahwa definisi kurvatur atau kelengkungan, bukan definisi sih sebetulnya ini, tapi cara menghitung kelengkungan, itu adalah kita menghitung ini kan. Nah, jadi cara membuktikan ini, itu kita hitung aja ini. Jadi kita perlu menghitung gamma dot t-nya itu apa, yaitu satu f-aksen t. Kita ingat lagi bahwa f-nya fungsi mulus. Dalam kasus ini berarti dia diferensiabel tak hingga kali. Habis itu gamma dot dot t itu entah jadi 0, f-aksen t, terus gamma cross gamma dot cross gamma dot dot itu entah jadinya adalah I J K 1 f aksen 0 0 f aksen aksen 0. Nah ini kan tak jadi yang I-nya nggak ada ya, 0, yang J-nya itu minus 0, yang K-nya tuh f aksen aksen. Ini dia jadi 0 0 f aksen aksen. Maka panjang ini itu sama dengan akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah f aksen aksen kuadrat. Jadinya mutlak f aksen aksen T. Kok dua kali? Oke, gam panjang dari gamma dotnya kan tak jadi kan dari satu tambah f aksen x kuadrat tambah 0 yang dipangkat oke, nggak jadi pangkat tiga. Nah, maka kurvatur itu kan atau kelengkungan itu kan ini. Nah, jadinya ini tuh mutlak f aksen aksen T dibagi oleh satu tambah f aksen T, ini T aja lah ya, kuadrat dipaksakan 3/2. Terbukti. Oke, ada pertanyaan dulu. Mungkin ditunggu ya karena nggak terlalu banyak juga 1 menit aja. Sampai 19:40 aja. Mungkin lebih dikit.
Oke, nggak ada pertanyaan. Ya udah lanjut aja. Eh, nah, saya tuh di sini kayak nomor dua tuh kita punya gamma tuh kurva laju satuan. Terus diketahui bahwa di titik gamma nol, vektor singgung satuan tuh adalah T-nya tuh ini, terus T dotnya tuh ini. Nah, kita diminta untuk menentukan vektor normal N dan kelengkungan kurva di titik gamma nol. Oke, jadi gini, kalau misalkan kita punya suatu kurva, sorry, suatu, iya, kurva laju satuan, dia tuh bakal, apa namanya, vektor normal utamanya, itu sebenarnya kita ngitungnya tuh kayak gini. Salah. Nah, ini yang diminta dihitung kan, ini. Terus kelengkungan apa? Ya, kelengkungan. Itu nanti kita dapatnya dari T dot. Ini sebetulnya harusnya vektornya, tapi ya udahlah. T dot itu sama dengan kappa N. Berarti kan kapanya ini ya. Oke, kita coba hitung ya. eh Hitung T dot itu sama dengan akar. Ya, Panjang dari T dot itu sama dengan 4 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah min 4 kuadrat. 16 tambah 49 tambah 16, 32, 31 tambah 50, 81, 9. Nah, oke. Sorry. Ini sebetulnya kita langsung dapat kurvaturnya sama dengan 9 kelengkungannya. Eh, eh sorry, itu harusnya bukan kelengkungannya. Ya, kelengkungan, deh. Harusnya kelengkungan. Oh ya, kelengkungan. Kan nanti namanya ada kelengkungan bertanda ya. Oke, kelengkungan kurvanya udah dapat. Tinggal kita perlu vektor normalnya. Salah sama dengan T. Dotnya tuh kan dikasih ya tadi. Ini 1/9 kali 4, 7, min 4. Yaitu jadi 4/9, 7/9, min 4/9. Oke, kita lanjutkan ke nomor B. Kita diminta untuk menentukan vektor binormal B di titik gamma nol. Ya, dari tadi semuanya di titik gamma nol sih. Kan sebetulnya vektor binormal itu definisinya adalah T cross N. Ini semuanya vektor ya, betul. Cuma malas saja ngevektorin. Oke, T-nya tuh apa? Gini lah. T-nya tuh apa? 1/9, 4/9, 8/9 kan? N-nya apa? N-nya 4/9, 7/9, minus 4/9. Ini kan ntar jadi, yang I-nya tuh jadi minus 16/81 tambah, ada min BC. Min 7/1, 28, 56/81, 56/81. Nah, habis itu yang J-nya jadi minus dari min 4/81 tak min 32/81. Nah, ini jadi yang K-nya tuh 7/81 kurangi 16/81. Nah, ini kan jadi minus 60/72/81 plus 36/81. Ini min 9/81. Ya, kebetulan angkanya bagus ya. Minus 8/9, 4/9, min 1/9. Oke, yang C. Jika di titik gamma nol diketahui n dot sorry, adalah itu, kita diminta untuk menentukan torsi di titik tersebut.
Oke, jadi eh, kita bisa pakai persamaan Freinet Sehet. Jadi, nah ini persamaannya ya. Kalau gamma itu suatu kurva laju satuan dan kapaknya tidak pernah nol, maka berlaku ini. Oke, kita asumsikan kapaknya tuh tidak nol di titik ini kan. eh Kapak tidak, oke, kapaknya tuh kan tidak nol di nol nol di sorry enggak di gamma nol. Persamaan Fresnel-Sehet itu berlaku. Nah, akibatnya apa? Kita kan cuma dikasih n dot ya. Tapi n dot itu kan sama dengan negatif kappa T tambah tau B. Kan ini ya yang kita perlukan tuh ya. Oke. Tak kan ini jadi n dot tuh apa dikasih taunya? Min 41, 16, min 13. Allah Akbar. Ini kapanya adalah min 9. T-nya tuh tadi 49, 49, 89. Tambah tahu dari B-nya tuh min 8 per 9, 4 per 9, min 1 per 9. Oke, nah ini tuh kan jadi, sorry gini aja. Min 41, 16, min 13 itu akan tambah 148 itu akan sama dengan tahu eh, min 8 per 9, 9 min 1 per 9. Oke, ini mungkin saya tukar aja posisinya ya, biar enak nulisnya ntar. Oke, tapi setelah ini kan, oke. Nah, tapi setelah ini kan sebetulnya kita bisa langsung aja ngitung minus 40, 20, 8 kurangi 13, itu minus 5. Sama dengan 45 dari minus 8 per 9, 4 per 9, min 1 per 9. Akibatnya, tahu itu sama dengan 45. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor 2. Mungkin saya tunggu sampai 19.49. Kalau nggak ada pertanyaan, bilang aja ya, biar langsung maju. Oke, ya kayaknya pada aman lah ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, suatu permukaan S itu diketahui memiliki bentuk fundamental pertama ini. Habis itu kita dikasih tahu alfa itu sumbu U, beta itu garis U sama dengan V, keduanya adalah kurva di U yang yang ada di yang merupakan subset F2. Tentukan sudut antara kurva sigma O alfa dan sigma O beta, sorry, pada permukaan S. Oke, bentuk fundamental pertama itu kan sebetulnya adalah hasil kali dalam pada ruang, eh, sorry apa namanya, pada eh, ya pada ruang itu kan, pada ruang singgung atau bidang singgung dari suatu permukaan di suatu titik. Oke, kita mengasumsikan bahwa alfa dan beta akan berpotongan di permukaan S. Meskipun seharusnya memang akan berpotongan ya, karena
Nanti patch-nya kan homeomorfisme. Asumsikan alfa, sigma O alfa, sigma O beta berpotongan pada permukaan S di P. Nah, kita diberikan bahwa bentuk fundamental pertama dari permukaan, oh sorry, bentuk fundamental pertama itu tidak bergantung pada, eh oh nggak ada yang bergantung deh, nggak harusnya enggak sih, tapi ya udah lah ya. Oke. Nah, kita punya bentuk fundamental pertamanya itu kayak gitu. Apa yang perlu kita hitung? Kalau mau nyari sudut, kan sebetulnya kita punya cos theta sama dengan, bentar, oh nggak benar. Nah, ini tuh berlaku untuk sembarang ruang hasil kali dalam. Definisi ini tuh berlaku untuk sembarang ruang hasil kali dalam. Dengan bentuk fundamental pertama, ini kan jadi ruang hasil kali dalam ya. Maka kita perlu menghitung, eh apa namanya, sudut, sorry kok sudut, alfa hasil kali dalam atau bentuk fundamental pertama dari ini, dan habis itu tentunya normnya atau panjangnya. Oke, pertama alfanya tuh kan sumbu U ya di R2. Berarti U-nya selalu 0, P-nya konstan. Nah, betanya itu U sama dengan V. Udah, saya tulis saja kayak gini. Nah, sekarang kita hitung, eh bentuk fundamental pertama tuh, Pak Oki nulisnya kayak gini ya. Turun. Oke. I dari alfa beta itu akan sama dengan 1 plus 0. Bentar. Kan sigma U tambah sigma V ya. Jadi harusnya hasil kali dalam sih. Oh ya, itunya kan, iya, iya, iya. Hmm. Nah, oke, anyway, kita coba hitung aja ya. Oke, sebentar, sebentar, saya tarik. Coba saya lihat dulu ya. Tapi harusnya sih nanti itu nemunya adalah, oh ya udah gini aja lah. Oke, pertama kita kan sebetulnya bisa melihat ini tuh sebagai suatu matriks kan. eh IVW itu kan adalah DU tilde DT, DV tilde DT, di mana DU tilde dan DV tilde itu adalah sebetulnya, oh atau gue gini aja. Ini VW-nya vektor ya, V vektor transpose. Em, ini tuh DU kuadrat ya. Iya harusnya. DU DV, DU DV, DV kuadrat. Oke. Nah, ini kan definisinya ya. Habis itu ternyata kita punya, nggak usah dihapus deh. Ternyata kita punya, ini tuh adalah
Satu plus U kuadrat DU kuadrat tambah 2U DU DV tambah satu plus V kuadrat DV kuadrat ya. Nah, atau mungkin biar gampangnya ini V, V aja lah. Oh, sorry, ini salah. Bentar. Nah, kita punyanya yang ini ya. Oke. Oh, oh. Oke, jadi oh itu normnya ya. Oke, gini. Nah, itu normnya. Nah, kita kan sebetulnya bisa ngitung norm, bisa ngitung hasil kali dalam dari norm kan. Kalau misalkan kita punya hasil kali dalam, ini kan sebetulnya kita bisa tulis tuh sebagai V, V tambah W, W kurangi, begini aja deh. Jujur, terus terang saya lupa, tapi harusnya dia datangnya dari sini. Ini tuh kan apa? Dia kan bilinear ya. V, V kurangi 2 V, W tambah W, W. Ya betul. Nah, akibatnya V, W itu kan sebetulnya sama dengan setengah V, V tambah W, W kurangi V min W, V min W. Nah, oke. Sekarang kita bisa hitung nih. Akibatnya apa? Bentuk sorry, hasil kali dalam dari alfa beta itu adalah setengah. Nah, dalam kasus alfa, ya saya tulis lengkap dulu aja deh. Oh, oke. Selanjutnya, kita kan udah punya ya, belum punya sih, tapi alfa-alfa tuh bisa kita hitung kan, pakai ini. Jadi satu tambah nol, satu tambah nol kuadrat DU kuadrat. DU itu kan turunan dari si ininya kan ya. Berarti dia jadi nol lagi. Tambah dua U-nya nol, DU DV-nya jujur saya mau ngitung sebenarnya, karena udah pasti nol. Ini satu tambah V kuadrat, eh DV yang dikuadratkan. Satu. Nah, dengan cara yang sama, kita itu sama dengan UU ya. Oke, sebetulnya sih sama aja sih harusnya. Ini satu tambah satu kuadrat kali satu tambah dua kali U, DU-nya satu, DV-nya nol tambah satu tambah U kuadrat atau ya nol. Atau ini V aja lah. Toh apa namanya? Toh eh kita agak akan eh toh U-nya sama dengan V kan di situ. Oke, yang terakhir itu adalah alfa kurangi beta. Alfa kurangi beta ini jadi eh, 1 plus min V kuadrat. Ya, betul. Kali DU-nya tuh nol. Oke, ini nanti gak konsisten. Ini gak konsisten ya, tapi ya udahlah.
eh 2U DU DV, 2 U-nya tuh adalah minus V, sorry, alfa kurangi beta kan tak jadi min V 0 ya. DU-nya jadi 0, 0. Oke, ya udahlah, gak apa-apa lah. Habis itu V-nya ada, eh, ini kan satu tambah V kuadrat, yaitu satu tambah 0 kuadrat kali dV kuadrat ya 0. Oke, kita harus memastikan bahwa kalau tadi saya nggak ganti ini, di sini apakah hasilnya akan tetap sama untuk dua ini, ya? Ini kan tadi saya hitungnya untuk U ya. Coba saya hitung untuk apa namanya? Untuk kok jadi satu sih? Sorry, ini harusnya V kuadrat ya. Nah, atau U kuadrat lah. Kalau misalkan, tapi ini simetris sih, jadi harusnya nggak masalah. Yang ini yang saya permasalahkan. Coba kita hitung kalau misalkan min V-nya diganti jadi min U. Eh, tapi ya sudahlah. Oke, coba aja. Atau ini jadi min U, V min U. Meskipun ini sebetulnya bebas sih ya. Parameternya apa, jadi ya udah sama aja nanti pasti. Oke, kita lanjutkan lagi ya. eh ini kita tinggal, kita hanya perlu menghitung kan. Setengah, satu Allahu Akbar. Satu tambah V kuadrat, tambah satu tambah V kuadrat, kurangi nol. Nah, nanti ini bakal jadi satu tambah V kuadrat. Ini adalah I alfa betanya. Nah, I alfa alfanya tuh satu tambah V kuadrat dari yang ini. Ini kan tadi I alfa alfa ya. Terus tadi ini tuh I beta beta kan ya. Habis itu I beta beta itu sama dengan satu tambah V kuadrat juga. Nah, maka cos theta itu akan sama dengan satu tambah V kuadrat bah satu tambah V kuadrat yang diakarkan kali satu tambah V kuadrat yang diakarkan. Tak jadi satu. Akibatnya apa? Tetanya kita ambil yang bentar, satu. Oke, sudutnya nol. Oke, sudutnya nol. Ya udahlah ya. Mungkin saya salah hitung. Ini A ya. Yang B. Kita diminta untuk menentukan luas dari sigma U pada permukaan S jika U adalah cakram. Cakram metal lah pokoknya nama. Oke. Nah, himpunan buka tak hubungnya tuh kan ini ya. U kuadrat tambah V kuadrat. Ini tutup sih. Cuma gini, luas dari boundary ini itu adalah nol kan. Secara geometrinya dia satu segmen garis. Kita mau cari luas segmen garisnya. Nanti kalau pakai integral dan sebagainya entah menuju nol. Ya udah, berarti kita anggap aja
Karena luas dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Itu adalah nol. Haruslah luas dari area ini eh, itu akan sama dengan luas dari daerah ini. Cuman tanda sama dengannya dibuang. Oke, luas. Luas itu kan sebetulnya ini ya, di suatu daerah. Di suatu daerah. Nah, tetapi karena kita punya ini ya, kan panjang dari panjang dari A cross B itu kan apa sih sebenarnya? Hmm. Yo, panjang dari ini dikuadratkan itu apa sebetulnya? Kan itu adalah atau ya biar langsung kelihatan sigma U cross sigma V aja ya. Ini tuh kan sebetulnya adalah sigma U dot sigma U, sigma V dot sigma V, kurangi sigma U dot sigma V kuadrat. Nah, kalau dalam bentuk eh, fundamental pertama yang kita punya sekarang, sigma U-nya, sigma U dot sigma U-nya itu kan ya kalau mungkin di buku ditulisnya tuh aduh, astagfirullahaladzim. Ditulisnya tuh yang ininya kan. He, he, he. Nah, berarti kita tuh sebetulnya bisa langsung kayak gini. Ini tuh akar dari satu tambah U kuadrat kali satu tambah V kuadrat dikurangi oleh U kuadrat DUDV. Nah, kan sebetulnya kita punya lingkaran. Tapi bentar dulu deh, saya mau coba hitung dulu. Em, ya sebetulnya kita bisa langsung ubah jadi pola aja sih. D theta ya. Radiusnya dari 0 sampai 2. Ini tuh jadi akar eh, 1 tambah U kuadrat. Itu kan kita kita misalkan U itu sama dengan R cos theta, V sama dengan R sin theta. Nah, ini kan jadi R kuadrat cos kuadrat theta, 1 tambah R kuadrat sin kuadrat theta, kurangi R kuadrat cos kuadrat theta, F dr d theta. Sisanya, sisanya ini KPB sebetulnya ya. Tapi gak apa-apa, kita hitung aja ya. R pangkat 4 cos kuadrat theta sin kuadrat theta, sin kuadrat 2 theta per 4 tambah R kuadrat cos theta tambah R kuadrat sin theta ya, ini jadi R kuadrat cos theta aja sih, cos kuadrat theta soalnya kan ini ada minusnya ya. Habis itu tambah 1 F dr d theta. Astagfirullahaladzim, ini sin ya. Iya, sin. Oke, sekarang tinggal quote unquote tinggal hitung monsternya, atau sebenarnya bisa gini gak sih? Sin kuadrat theta, cos kuadrat theta. Nah, ini kan kita bisa tulis sebagai
eh entah R kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat theta kuadrat cos kuadrat theta tambah satu eh dr d theta. Kok aneh ya bentuknya ya. Jika U adalah cakram. Oke, bentuknya ada aneh sih kalau mau jujur. Bentar, masih salah faktorin. Oke, udah. Ini bentuknya aneh, jadi ya mungkin coba dulu aja deh terus. Oke, satu kan bisa kita anggap sebagai eh, hmm, tapi ya, ya sudahlah. Nanti mungkin hitung sendiri aja ya. F kan ini integralnya terhadap F dulu. Iya, iya benar. Dua U aja iya benar. Wah, tapi dia agak simetri ya. Ya sudah. Oke, ada ini saya ada mempertanyakan ya. Saya baru sadar juga. Bentuk fundamental pertama itu adalah suatu hasil kali dalam. Hasil kali dalam itu harus simetri. Alias ini tuh jelas enggak, ya kan? First fundamental form is the inner product. Dia harus simetri. Ini enggak. Jadi saya curiga itu harusnya ini. Oke, berarti itu I mean ini tidak mengubah hasil yang sudut. Kenapa? Karena ini kali nol. Karena ini kali nol, jadi ini kali V-nya tuh apa? Ini V, ini U, ini eh nolnya ada lagi. Ini harusnya dikali min satu, tapi ya, ya sudah. Oke, ini jadi U kuadrat V kuadrat ya. Ini jadinya pangkat 4 cos kuadrat theta sin kuadrat theta. Oke, kalau ini sedikit lebih masuk akal lah. Kan entah yang ini hilang ya. Ini jadi R kuadrat tambah satu sebetulnya. Bentuk ini tetap ada-ada. Cuman kan ini bisa pakai pemisalan. Kita bisa eh, memisalkan U-nya tuh adalah R kuadrat plus satu, DU-nya atau alfa aja lah. D alfanya tuh adalah 2R. Jadi entar ini tuh integralnya bakal jadi integral alfa pangkat setengah eh, setengah D alfa yang dalamnya ya. Ini jadi satu plus setengah kali setengah alfa pangkat 3/2. Ini jadi 2/3
2 per 3 kali setengah itu 1/3. Alfa 3/2. Alfanya apa? Alfanya kuadrat plus 1. Oke, ya kuadrat plus 1 pangkat 3/2 dari 0 sampai 2 d theta. Nah, ini kalau ini kan sebetulnya udah apa namanya? 3 pangkat 3/2 kurangi 1 d theta kan. Berarti ini sebetulnya 2pi akar 27 kurangi 1. Oke, ada pertanyaan dulu. Saya tunggu mungkin sampai 2017. Kayaknya pada aman lah ya. Ya udah kita lanjut aja deh. Oke, nomor 4. Sorry. Nah, kita punya F dan G adalah fungsi bernilai real sehingga F-nya positif dan G aksen U-nya tidak nol. Misalkan S itu adalah permukaan dari benda putar yang dikasih kayak gitulah surface patch-nya. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa semua garis yang tegak lurus dengan permukaan ini, dia harus melalui sumbu Z. Oke, tegak lurus semua permukaan melalui sumbu Z, berarti ada suatu titik di mana di garis tersebut tuh Z-nya 0. Z, sumbu Z ya, sorry, X-nya 0, Y-nya 0. Maaf, maaf. Oke, tegak lurus permukaan. Kita nyari apa? Tangen. Kita nyari tangent kan? Berarti tangent dari suatu atau gini aja. Kita ambil sembarang titik di suatu wait. Kita mau membuktikan bahwa semua garis yang tegak lurus permukaan melalui sumbu Z. Secara geometri, itu tuh entah kalau misalkan ini X, ini Y, ini Z. Nah, secara geometri, kalau misalkan permukaannya kayak gini, kayak nggak tahu gimana. Nanti tuh semua tangent space ini tuh adalah rotasi selalu melalui sumbu Z. Jadi kita bisa buktikannya itu. Oke, saya harus ke WC sebentar ya.
Oke, sorry. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita punya f dan g itu fungsi bernilai real yang ya kayak gini lah ya. Oke, tegak lurus. Semoga garis yang tegak lurus permukaan ini dia harus melalui sumbu z. Artinya apa? Tangent tangent space bidang singgung dari permukaan ini di setiap titik itu akan melalui garis eh, akan melalui x sama dengan y sama dengan nol ya sumbu z ya. Oke, kita coba lihat ya. Em, Misalkan S adalah dia memiliki surface patch kayak gini dan P itu ada di S. Oke, kita bisa menghitung bidang singgungnya kan dari S di P memiliki basis sigma memiliki basis sigma U sigma V dengan sigma U-nya itu adalah tuangkan tak dapu ya F aksen U cos V F aksen U sin V di aksen U itu sigma V-nya itu adalah FU eh min FU sin V FU cos V 0. Oke, Z-nya oke. Berarti ya terlihat bahwa sigma U dan sigma V itu bebas linear kan. eh Soalnya dia gak saling kelipatan. Ini entah gak akan ada nol. Berarti ini emang beneran basis gitu. Nah, sekarang di titik P ini kita udah punya kayak gini kan. Sebentar. Melalui sumbu Z itu garis ininya kan maksudnya? Ya, harusnya itu sih. Oke, jadi saya harus eh, membuktikan bahwa ada suatu U dan V, ada suatu kombinasi linear, sehingga, tahu gini aja deh, bidang yang dibentuk adalah, oke, bidang singgung itu kan kita sebetulnya bisa membentuk suatu, apa namanya, kita udah punya basis nih. Jadi kita bisa membentuk suatu bidang, yaitu P, semua titik P sehingga eh, P itu adalah kombinasi linear dari ini kan. Nah, sekarang kita eh, kita tinjau suatu persamaan kayak gini. Kita akan tentukan apa namanya. Kita ingin menentukan makhluk itunya alfa bukan, alfa sama betanya tuh apa gitu. Nah, sebetulnya dari yang ini tuh udah
Tak lihat keinginan kita bahwa alfa itu harus sama dengan seperti aksen U. Ini tadi kita udah ambil P-nya tetap ya. Kita sudah ambil P-nya tetap, mungkin saya tulis aja. Nah, P-nya tetap, berarti UV-nya kita udah ambil tetap nih. Kita bisa anggap dia konstanta. Nah, kita tahu bahwa FU itu selalu positif, ya. Sehingga F lebih dari nol. Berarti dia nggak mungkin nol sebetulnya. Itu yang penting untuk kita. Hanya yang membuat masalah itu adalah apa namanya, sinnya kan. Sin dan ya trigononya lah mungkin ya. Karena kita ingin yang nyatu sama dengan nol. Oh ya udah kita coba paksain aja gitu. Bisa gak kira-kira kalau dipaksa? Sebentar. Satu per FU ini kan jadi, atau F aksen U per FU. eh Misalnya ntar jadi F aksen U cos V min sin V ya. Coba jadi ini cos. Tapi ya sudahlah. Entah aku sih jadi ragu dengan pernyataannya ya. Semua garis yang tegak lurus permukaan itu melalui sumbu Z. Astagfirullahaladzim. Oke, saya salah paham. Jadi sebetulnya bukan tangent ya. Ini saya coret aja. Ini salah gitu ya. Nah, oke, gini, 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 gini. Sebetulnya yang diinginkan itu ternyata ya saya salah paham soalnya tadi bukan tangentnya. Jadi kalau misalkan kita punya benda putih nih kayak gini gitu ya. Nah, habis itu kita punya garis, dia tuh terhadap suatu, jangan di situ deh, di sini melalui sumbu Z ya. Oke, masuk akal. Ini dia tuh tegak lurus terus kan. Sebetulnya dia adalah suatu normal. Mungkin normal, mungkin binormal, saya belum melihat ya. Oke, kalau binormalnya kayak gimana? Binormal sih. Oke, jadi ini tuh kan sebetulnya kita punya tangent ini ya. Kita tetap perlu TPS kan. Jadi sebenarnya agak terlalu salah-salah amat. Cuman yang di sebelah sininya tuh salah. Oke, dan ini eh, saya nggak bisa ngambil titik ini ya. Dan L itu tegak lurus terhadap permukaan. Nah, dari L tegak lurus terhadap permukaan, kita sebetulnya punya titik. Maka ada titik P sama dengan sigma U1 V1 di S. Sehingga TPS-nya tuh eh, sehingga L memotong sehingga L itu memotong F di P, dan karena dia tegak lurus berarti L itu tegak lurus dengan TPS. Nah,
sisanya udah sama, sisanya masih sama ya. Oke, dia tegak lurus kan ya. L itu tegak lurus, berarti sebetulnya kita perlu ngitung si cross productnya. Karena pasti kalau di geometri yang semester lalu itu namanya vektor arah. Vektor arahnya itu tegak lurus dengan dua vektor ini. Maka dia jadi, maka dia harus proporsional dengan cross productnya kan. Minus FU sin V, FU cos V 0. Kenapa ada komanya, Fis? I, J, K. Nah, untuk I dia jadi G aksen U, F, U, cos V. Untuk J entah dia jadi minus F, eh, G aksen U, F, U, sin V. Untuk K-nya, dia jadi F aksen U, F, U, cos kuadrat V tambahin F aksen U, F, U sin kuadrat V ya. F aksen U, F, U. Gak muat. Nah, F aksen U, F, U. Nah, oke. Karena L itu tegak lurus ini, maka L itu tegak lurus sigma U, L itu tegak lurus sigma V. Akibatnya L itu eh, proporsional, apa sih? Sorry. Maksudnya tuh ini, P itu adalah arah L. Nah, sekarang tinggal membuktikan bahwa selalu ada nilai U dan V sehingga sumbu Z tuh X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. FU-nya itu positif, G aksen U gak pernah 0. Berarti satu-satunya harapan itu sebetulnya dari, apa sih namanya? Dari dua makhluk, dari cos V, sin V-nya gitu. Kok saya merasa gak mungkin ya? Oh, F-nya ada yang positif. Ya, ini F-nya. Itu kan, J itu kan, iya. K-nya tuh itu. Oke, sip, bentar. Sebetulnya kita, oke, jadi selalu melalui sumbu Z. L itu kan dia garis. Nah, dia berpotongan dengan eh bidang dengan permukaan di titik P ini kan. Karenanya ini dia bebas yang oke. AL itu proporsional dengan ini. Tapi problemnya adalah gimana caranya buktikan bahwa ada suatu titik di mana X sama dengan Y sama dengan 0. Oke, G aksen itu tidak pernah 0, F-nya selalu positif. Ini ya sesuatu harapan kok sama sinnya. Tapi nggak mungkin. Oh ini. Hah? Oke, saya bingung. Tapi kita coba aja. Ini itu kan
AA-nya aja kan. Kita tahu bahwa L itu melalui P. Karena, nah, karena S itu adalah benda putar, titik P minus yang saya definisikan sebagai eh ya udah gini aja deh, gak apa-apa satu aja semua saya tambahin. Nah, aduh, oke, S itu kan benda putar ya. Berarti suatu garis yang tegak lurus. Kita punya suatu titik lain. Misalkan Q, ada Q yang sama dengan sigma U2V2 yang bukan P. Ya, ini ada di S, tapi Q bukanlah P. Nah, berarti kan sebetulnya ini P min Q itu proporsional dengan hasil kali crossnya kan. Karena dia dua-dua. Ya, eh, kita punya dua titik, pasti kita bisa bikin satu garis secara tunggal kan. Kayaknya itu ada jelas lah ya. Oke, kita coba lihat. em, tapi bukan tapi ya. Maksud saya itu dengan key ini dan key itu ada di L. Maka key minus P itu proporsional dengan maka ada suatu C bilangan real yang tak nol sehingga key minus P itu sama dengan C sigma U cross sigma V, yaitu, nah, Q minus P-nya kita, apa namanya, mungkin kita keep dulu aja Q minus P, ini tuh kan tak jadi C, G aksen U, F, G aksen U1, F U1, cos V1, G aksen U2, F U2, astagfirullahaladzim, minus G aksen U1, F U1 sin V1, F aksen U1, F U1. Yang ruas kiri itu kan jadi eh, apa, F U1 cos V1 kurangi F U2 cos V2, ya kan? Iya. F1 sin V1 kurangi F U2 sin V2, G U1 kurangi G U2. Oh, kebalik. Kali minus aja, udahlah. Sama dengan makhluk tadi. Nah, ini tuh mengakibatkan C, G aksen U1, F U1 cos V1 itu sama dengan F U2 cos V2 kurangi F U1 cos V1. Oke, ini nanti yang sin-nya juga sama ya. Entah kan kita dapat C, G aksen U1 tambah satu kali F U1 cos V1 itu sama dengan F U2 cos V2. Kita itu sebetulnya mau membuktikan apa? Kita mau buktikan bahwa sebetulnya P itu adalah min key gitu.
Kalau udah punya itu kan sebetulnya udah kelar pusat perhitungan kita. Apa perhitungan kita. Nah, habis itu kita juga punya G aksen C, G, A, min C, G aksen U1, F1 sin V1 itu kan sama dengan F U1 sin V1 min F U2 sin V2. Sorry, ini kebalik ya. Nah, ini itu kan jadinya adalah eh 1 min C, G aksen U1, F U1 sin V1 itu sama dengan F U2 sin V2. Sebetulnya kita boleh sebetulnya kita dapat apa sih dari sini? Ya, kita dapatnya adalah proporsi dari si tar soalan ya juga ya. Oke, tapi kurang lebih idenya tuh kayak gitu. Jadi kan kita punya garis tegak lurus permukaan. Salah satu cara untuk membuktikan bahwa dia melalui sumbu Z adalah kita punya dua titik. Eh, ini kan benda putar ya. Berarti ada dua titik nih yang dilalui. Oke, sebetulnya ada cara juga, Bang. Kita hitung ini. Jadi kita bolehkan C-nya itu nol. Tapi kalau kayak gini tuh kan sebenarnya entah jadinya kayak gini ya. Ini plus, ini entah jadi minus. Ini gak ada minusnya sekarang. Ini jadi minus. eh Kita mau membuktikan bahwa C-nya tuh harus sama dengan nol. Artinya mereka tuh P sama dengan min Q gitu. Nah, ini C-nya tuh kan sorry. Habis itu kita juga punya C F aksen U1 F U1 itu sama dengan G U1 tambah G U2 kan. Nah, oh kita mau cari C-nya. Mungkin akan lebih baik kalau sama aja sih. Cuma kan ini tuh, ah, ini kan jadinya C G aksen U1 kurangi satu itu sama dengan F U2 cos V2 per F U1 cos V1. Nah, ini jadi eh, CG aksen U1 tambah satu itu sama dengan minus F U2 sin V2 per F U1 sin V1. Oke, kita coba jumlahkan keduanya. Kita coba jumlahkan keduanya ya. Entar kan jadinya 2 CG aksen U1 itu sama dengan FU2 per FU1 cos V2 sin U1 kurangi sin V2 cos V1 per cos V1 sin V1 gitu. Oke. eh
Bentar. Atau ini secara trivial langsung ya? Kalau secara geometrinya sih secara trivial langsung ya. Ya sudahlah ya. Perjuangannya dipindahin dulu aja. Paling paling kalau gak berguna ya udah gak, ya udahlah ya. Ya Allah, kenapa Anda scroll ke bawah terus? Oke, karena es benda putar di eh, dengan sumbu Z, benar gak ya? Ini kan hanya bergantung terhadap satu titik ya. Nol, 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 GU itu kan ya dia garis. Berarti sebetulnya ya dia kita punya ini ya, dapat kayak itu sudah negatif P. Maka L itu malah maka ya betul, Q sama dengan minus P di L. Nah, akibatnya oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Ini saya bingung ini sebetulnya soalnya maunya apa. Oke, mungkin apakah ada pertanyaan dulu? Ya, oke ya, ya udahlah lanjut aja ya. eh oke, nanti saya akan sekaligus se pleh habis nyiapin rekaman yang ini bakal ngasih juga jawaban saya untuk UTS tahun lalu, tapi mungkin nanti kita bahas satu soal dari situlah. Oke, permukaan S1 diberikan oleh patch itu dan S2 diberikan oleh patch itu. Kurva gamma adalah hasil irisan S1 dengan S2 dan P itu akar 2 akar 2 akar 2. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa P itu ada di kurva gamma. Oke, jadi sebetulnya kita perlu ingat lagi permukaan itu apa ya. Jadi permukaan itu sebetulnya adalah kita punya suatu untuk setiap titik di P itu ada himpunan buka U dan himpunan buka W. Ya U-nya ada di R2, W-nya ada di R3, dan P-nya ada di W. Sehingga S iris W itu homeomorfik dengan U. Nah, eh S iris W. Oke, jadi gini. Kita sebetulnya punya suatu eh ini bukan surface sih, tapi ya ya bukan surface. Oke, S1 iris S2 itu makhluknya apa sih sebenarnya? Itu yang harus kita jawab terlebih dahulu. Ini kan hanya tergantung terhadap V. Z-nya tuh hanya tergantung terhadap V. Berarti Z, X, Y. Ininya garis, X-nya ntar muter-muter gini, tabung intinya.
Nah, dengan cara yang sama, kita dapetin ini, tabung juga. Ini ya saya ada ingat ini KPB sih, ada di KPB juga ya. Ntar nanti ketemu suatu kurva tanda kutip yang bentuknya kayak gini. Oh ya, ini hadusnya dua btw. Nah, oke, menunjukkan bahwa P ada di S2, ya S1 itu ya sebetulnya sih berarti kan ada suatu UV sehingga P itu sama dengan sigma satu UV sama dengan sigma 2 UV kan. Nah, klaim saya akan klaim bahwa UV sama dengan eh, U-nya tuh pi per 4 akar 2, V-nya akar 2, ini menyebabkan persamaan satu tuh berlaku. Buktinya gimana ya? Hitung. Ya, itu kan tak jadi 2 cos pi per 4, 2 sin pi per 4, akar 2, ya akar 2, akar 2, akar 2, sigma 2 itu sama, sigma 2 pi per 4 akar 2 itu sama dengan akar 2, 2 cos pi per 4, 2 sin pi per 4, ya akar 2, akar 2, akar 2 sama dengan sigma 1 pi per 4 akar 2 sama dengan P. Oke, kelar. Itu yang A. Yang B, tentukan bidang singgung bagi kedua permukaan di titik P. Oke, bidang singgung itu kan ya kita perlu tahu basisnya apa ya. Sigma satu hitung, sigma satu U itu kan tak jadi min 2 sin U, 2 cos U, 1, sigma satu V itu sama dengan 0,01. Habis itu eh, sigma satu V itu sama, astagfirullahaladzim. Sigma 2 U itu sama dengan 0 ya, ini sorry ya. Min 2 sin U, 2 cos U, sigma 2 V itu sama dengan 1,00. Nah, be, be- astagfirullahaladzim. Bidang singgung bidang singgung bagi kedua permukaan di titik P itu sebetulnya adalah ya kita kan dapat sigma satu U-nya di di P itu adalah min akar 2 akar 2 0, sigma satu V-nya tetap ya. Sigma 2 U di P itu adalah 0 min akar 2 akar 2. Oke, kita ya mungkin saya hitung ya. Saya pengen tahu normalnya kayak gimana. Karena sih sama kok. Harusnya I-nya tuh akar 2, J-nya akar 2 kayaknya 0. Terus sigma 2U cross sigma 2V itu adalah I, J, K 0 min akar 2 akar 2. Itu 0, 0. Hah, 0. J-nya tuh min akar 2, K-nya tuh min akar 2. Oke, oke jelas. Oh, whoops. Oke, ya udah itu.
Sorry, maaf. eh Belum tentu sama. Maaf, maaf. Oke, sip. Yang C, kita diminta untuk menentukan sebuah kondisi yang harus dipenuhi oleh vektor singgung terhadap gamma di titik P. Vektor singgung terhadap gamma di titik P. Kondisinya kan gammanya tuh kan ini ya, tempat di mana patchnya tuh keduanya sama kan. Vektor singgung terhadap gamma di titik P itu berarti dia, wait, apaan kurvanya aja agak, kalau bahasa anehnya tuh separable kok bisa dipisah ini. Sebentar. Kalau P-nya ada di titik potongnya gimana? Apa yang terjadi gitu? Vektor singgungnya kemana? Ke, oke. Ini saya gak ngerti soalnya. Kenapa? Karena bisa jadi. Eh, oh, P-nya K2, K2, K2. Oke, gak jadi. P-nya K2, K2, K2 itu tidak akan ada di ini, tidak akan ada di titik pertemuannya, karena di titik pertemuan yang ping-ping ini tuh keduanya tuh y-nya sama dengan nol. Eh, dia disembunyi. Maaf, yang titik P itu ini. Jangan pakai ping lagi deh, pakai ON gitu. Ini yang di titik titik P itu inilah kurang lebih lah. Gak di sini-sini amat sih, mungkin di bawahnya. Oke, jadi kita punya suatu vektor singgungnya tuh harus kayak gimana di titik P terhadap gamma. Nah, vektor singgungnya tuh kan mungkin biar saya gampang gambarnya. Satu bakal tegak lurus, tentunya tegak lurus dengan normal dari ini ya kan. Sebetulnya ya, kalau kita lihat dengan kurang baik, ini tuh best case scenario dia membentuk suatu elips. Sorry, worst case scenario. Worst case scenario dia hanya membentuk suatu gabungan dua elips, maaf. Nah, gak hmm, vektor singgungnya kan berarti sebetulnya kita perlu menurunkan kurva atau ya kondisinya tuh kita cuma diminta kondisinya kan. Syaratnya apa aja? Tentunya dia tuh harus ada di oh ini kan normalnya ya. Dia tuh harus ada di keduanya. Saya lagi ngebayangin. Oke, eh harus ada di bidang singgung ini dan ini. Kenapa harus ada di keduanya? P-nya kan ada di keduanya ya. Dan gamma itu irisan keduanya ya. Nah, nanti ketika kita gambar gitu, ketika kita gambar, eh, kita bakal punya suatu apa namanya? Suatu bukan, kita dapat tuh bidang singgung lah ya. Saya gambar aja deh.
X kuadrat tambahin kuadrat kali 4. Ya, y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan 4. Sama dengan 2 pangkat setengah, 2 pangkat setengah, sama 2 pangkat setengah. Habis itu kita juga punya suatu bidang singgung. Ini bisa bikin tangent ke sih? Satu surfaces intersect two surfaces, I say. Ini, ini, ya udah. Nah itu apa? Head on. Oke, plane, perpendicular plane, point, sorry, perpendicular line-nya mana? Perpendicular line, set point, ah, oke, 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 gini guys nih. Eh, oke, ya gambarnya gak dapet. Sorry. Tapi ternyata setelah dilihat, jadi kayaknya tuh entah bakal kayak gini lah. Nah, oke, mungkin ini lebih gampang buat digambar ya. Ini kan eh, bidang singgung dari yang ini. Dan yang ini itu bidang singgung dari yang ini kan. Kayak karena dia ada di eh, sini gitu ya. Kita punya vektor, apa sih tadi tuh? Vektor singgungnya. Vektor singgungnya tuh harus memenuhi kedua bidang. Kalau ada pada dua bidang tersebut, iya harus ada di dua bidang tersebut. Kenapa? Soalnya kan eh, apa namanya itu? Ya kita punya nanti punya irisan kayak gini atau kayak gimana saya belum tahu jujur aja. Kayaknya kayak gini sih. Entah dia di situ gitu. Oke, tentukan parameterisasi dari garis singgung. eh Garis singgung terhadap gamma di titik H. Oke, garis singgungnya tuh jadi gini, kita perlu menentukan bidang singgungnya terlebih dahulu kan. Bidang singgung, kalau mungkin ingat di kalkulus, kalau nggak salah, rasanya di kalkulus sih.
Jujur aja saya lupa. eh tangent space itu, tangent space itu tuh adalah atau, atau bidang singgung itu adalah, saya lupa. Normal didotkan dengan, ya, normal didotkan dengan selisih antara x dengan titik yang kita punya gitu. Normalnya apa sih? Nah, TPS 1 itu kan sebetulnya adalah, kita bisa tulis dia sebagai semua titik yang memenuhi persamaan normal didotkan dengan x min akar 2 ya, min akar 2 z min akar 2. Ini juga TPS 2 ini juga sama. Normalnya sebetulnya dalam kasus ini itu adalah si hasil cross produknya, yaitu akar 2 nol. Ini sama dengan nol. Nah, berarti sebetulnya kita nanti punya garis em, bidang eh, akar 2x plus akar 2y, akar 2-nya sendiri ya. Kurangi 2 kurangi 2 kurangi 4. Nah, dengan cara yang sama, ah, ini sama dengan nol. Kita akan mendapatkan min akar 2y, min akar 2z, tambahin 4 itu sama dengan nol. Oke, irisannya itu apa? Irisannya adalah yang memenuhi akar 2y sama dengan 4 min akar 2x, dan akar 2y itu sama dengan 4 min akar 2z. Sebetulnya dari sini kita udah dapat kurva. Kurva, ya sesuatu lah ya. Kita udah dapat irisannya itu adalah semua himpunan himpunan semua titik ini, sehingga, atau saya bagi akar 2 dulu aja ya. 4 dibagi akar 2 itu apa? 2 akar 2. Apa ini sebetulnya belum selesai ya. eh Ya daripada saya ngapus, mending kesinian aja ya. Ini kan mengakibatkan 2 akar 2 min x sama dengan 2 akar 2 min z. Artinya x sama dengan z. Sorry. X sama dengan Z, Y-nya sama dengan 2 akar 2 min X gitu. Nah, kita diminta untuk menentukan suatu parametrisasinya. Ya, ya udah, kita kasih kayak gini aja kan. X, 2 akar 2 min X. Allah Akbar. Oke, untuk yang 5A, UV-nya klaim dulu. Ada cara lain sebenarnya, yaitu kita cari. Kita bisa cari sebetulnya. Jadi, kita bisa bisa tulisnya tuh cari
eh, atau misalkan uh, U V memenuhi sigma satu UV sama dengan sigma 2 UV sama dengan P. Habis itu hitung-hitung-hitung, oh ternyata dapatnya segitu. Ya udah. Eh, oh wait, kita mau membuktikan ya. Ya udah gini aja. Bisa misalkan UV sehingga sigma satu UV itu sama dengan P. Ya, cari, habis itu buktiin. Tetap harus dibuktiin sih karena kalimatnya tuh ini. Atau tunjukkan, atau harus ditunjukin sih. Aman? Aman nggak? Oke. Ini tuh sepengetahuan. Eh, dia guys. Kenapa dia guys? Ini, aduh, punten ya. Ini bakal pakai ilmu lain ya. Nah, ini tuh mungkin di pengoptim atau ya pengoptim. Ini adalah garis. Jadi dia melalui titik ini dan dia akan punya arah ini gitu. Jadi ini parametrisasi garis ya. Aman sampai sini? Fungsi garis penting. Ya, kok saya garis kelas ya nomor 4 ya. Normal. Kita punya bidang, tapi ya sudah. Oke, mungkin satu soal lagi ya. Tapi soal ini bakal dari UTS tahun lalu. eh Sebentar, saya lagi nyari yang kira-kira keluar. Dengan kira-kira keluar, maksud saya kayaknya susah. Oke, jadi gini. Yang nomor dua ini asik, tapi saya cuma akan bahas di sini yang A-nya. Karena B dengan C-nya itu sebetulnya follows. Ini yang 2324 ya. Ini bagian C. Jadi gini, kita punya suatu tambalan, kita kita punya suatu patch, sehingga ya patchnya ribet, ada ribet. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa F itu konformal jika dan hanya jika terdapat fungsi lambda v z positif yang memenuhi makhluk itu. Oke, ini nanti nyangkutnya ke bentuk fundamental pertama. Jadi gini, eh sebentar ya, mana ya? Oke, jika dan hanya jika ya. Saya nggak tahu di kelasnya Pak Tep, harusnya dibuktiin sih. eh ini harusnya dibuktiin ya. Kita punya F-nya tuh konformal, terus gamma satu tilde, kurva di sigma U berpotongan di P satu sigma U dengan peta F gamma satu F gamma satu tilde di sigma U berpotongan di
F P1 sigma U. Oke, pemetaan konformal itu sebetulnya adalah pemetaan yang mengawetkan sudut. Nah, pemetaan yang mengawetkan sudut itu ini kalau misalkan kita punya kayak gitu, nanti bakal ada fungsi smooth lambda dari S ke R sehingga ini berlaku untuk setiap untuk setiap eta lah. Oke. Nah, eh, kita udah punya ini. F bintang dalam kasus ini tuh sebetulnya adalah D P F gamma dot eh, ada ribet sebetulnya. Tapi karena karena F konformal ada lambda P ada lambda S ya sehingga ini astagfirullahaladzim. Ini tuh akan sama dengan lambda P eh, oke. Nah, kepositifan lambda itu didapat dari mana? Jadi kita saya akan bahas buktinya sedikit ya. Lambda itu didefinisikan sebagai ini. Kita ingat lagi bahwa bentuk fundamental pertama itu hasil kali dalam. Berarti ini harus positif. Worst case scenario, dia nol ketika ketika DPF-nya sebenarnya nol alias F-nya konstan. Apakah mungkin F-nya konstan? Kan kita punya F-nya, kita diberikan suatu fungsi ini menginduksi pemetaan. Saya yakin ini gak akan konstan sebetulnya. Kalau konstan ya, secara trivial, ini tuh berlaku sebenarnya. Ya udah, nol aja semua. Ketika, jadi kita asumsikan aja dia positif selalu. Nah, kenapa saya perlu positif ya? Oh, karena ngebagi sih. Iya, saya mikirnya waktu itu karena ngebagi. Oke, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, habis itu kita bisa pilih eh oh ya berarti sebetulnya kurva ini gak terlalu dibutuhin sih. Ya kurvanya gak terlalu dibutuhin. Tapi ya udahlah. Oke, kita pilih basis ortonormal sigma V sigma Z dari TP sigma U
Oke, kita punya basis kayak gini. Nah, kan sebetulnya lambda dari sigma v dot sigma z itu akan sama dengan alpha v sigma v tambah beta v sigma z. Ini definisi dari DP ya, BTW. Dot alpha z sigma v tambah beta z sigma z. Nah, ini kita jabarkan bla 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 sigma v dot sigma v tambah alpha v beta z tambah alpha z beta v v sigma z tambah bla 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 sigma z. Hmm? Wah, saya baru sadar typo itu. Itu harusnya sigma z dot sigma z. Ini di pembahasan yang nanti saya kirim. Ini akibatnya apa? Alpha V beta Z tambah alpha Z beta V itu sama dengan lambda. Ya, oh wait, saya kebalik berarti. Sorry, sorry, sorry. Sebetulnya yang harusnya di bla 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 itu yang ini. Nah, ini alpha V alpha Z, ini beta V beta Z sigma Z dot sigma Z tambah bla 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 alpha V dot alpha Z. Nah, ini tuh ntar sama dengan mengakibatkan, maaf, alpha V alpha Z. Itu sama dengan nol sama dengan beta V beta Z. Nah, itu ya artinya kalau dijumlahin ya nol juga kan. Nah, habis itu dari kita ngitung eh, lambda dari sigma V ini kan sama dengan sebetulnya hal yang sama ya. Dot alpha V ini sigma Z ya btw. Sigma V tambah beta V sigma Z tak jadi alpha V kuadrat sigma V dot sigma V tambah ny. Nah, artinya apa? Alpha V kuadrat itu sama dengan lambda. Dengan cara serupa, beta V kuadrat itu sama dengan lambda. Sorry. Alpha V kuadrat sama dengan lambda, beta V kuadrat sama dengan nol. Oke, berarti gak bisa dibla-bla-blain di situ. Beta V kuadrat sigma Z dot sigma Z tambah bla. Nah, dengan cara serupa, alpha Z kuadrat sama dengan nol, beta Z kuadrat sama dengan lambda. Ini mengakibatkan persamaan tadi. Kita coba arah satunya. Satunya, oke, kita memerlukan, eh, kita perlu buktikan bahwa ini tuh berlaku. Kita perlu buktikan bahwa ini tuh berlaku sebetulnya. Karena kan ini JHJ kan. Nah, untuk membuktikannya gimana? Kita hitung sigma V itu sama dengan apa? Sigma V-nya itu adalah min sin V, cos V 0, sigma Z-nya itu adalah 0,01. Nah, maka lambda min 1 sigma V tambah nu 1 sigma Z, mu 2 sigma V tambah nu 2 sigma Z, ya ini suatu konstanta aja ya. Eh, Ntar kita hitung-hitung-hitung, itu tuh nanti detailnya saya kirim aja di itu ya. Ini jadi kayak gini. Oke, ini sebetulnya mau aku buatkan dia konformal dari sini. Ada pertanyaan dulu? Mungkin saya tunggu sampai 2128, 2129 aja.
Kalau udah aman bilang aja ya. Oke, ya udah aman lah. Ya udah mungkin segitu dulu aja lah.